Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Sekali di kesempatan malam kali ini hadir lagi Konsehat, bedah resep herbal bersama formulator dan juga motivator herbal kita. Siapa lagi dong? Pak dosen kita juga nggih. Bang HS, Bapak Dr. Andes Hasan Sabila yang hadir di malam kali ini seperti biasa full time gitu no. Waktunya penuh. Kalau habis maghrib seperti yang sudah Mia janjikan tadi, kalau kita akan bertemu dengan beliau hari ini di Konsehat. Kita sapa dulu beliau Bang HS. Selamat malam Bang HS. Selamat malam juga Mia. Kabar sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Ini dia katanya suara Pak Hasan itu ada banyak yang ngangenin. Jadi kayak suaranya itu apa ya tadi bilangnya berwibawa, kemudian kayak mendapatkan energi yang lain, mendapatkan asupan resep, tapi juga kayak mendapatkan asupan semangat gitu untuk pasien-pasiennya ya. Hari ini Bang HS akan memberikan satu resep baru, satu bahasan baru, yaitu mengenai saraf ginjal. Nah, apakah benar sih saraf ginjal itu berpengaruh terhadap naiknya kadar gula, naiknya hipertensi? Kira-kira apa hubungannya? Karena ginjal itu kan bagian organ tubuh manusia yang ada di dalam perut. Nah, kok hubungannya dengan tensi? Hubungannya dengan gula? Apa itu berpengaruh? Kita simak yuk seperti apa sih pengaruh dari saraf ginjal kepada gula darah dan juga hipertensi. Silahkan Bang HS. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada Fan Hasan Sabilah yang saat malam ini menanti-nanti Bang HS bersama radionya EMC Sehat Alami 97.8 FM. Tentunya saya selalu maraton, tidak pernah berhenti Bapak dan Ibu. Dari pagi saya selalu berlari dari klinik, setelah klinik saya lari ke radio, setelah radio kemudian kita ketemu di talk show Bang HS. Ini adalah semata-mata bahwa kru EMC dan Bang HS terhadap Fan Hasan Sabilah dan pendengarnya ini adalah satu kesatuan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sepertinya kita sudah tidak bisa dipisahkan. Sepertinya kita sudah tidak bisa menjaga jarak. Sepertinya kita saling kangen jika tidak ketemu atau mendengar suara seseorang. Itulah hebatnya pendengar EMC Sehat Alami 97.8 FM. Ini tidak bisa dia tertinggal hanya sehari 2 hari saja, itu sudah kangennya luar biasa. Artinya kedekatan ini bukan manusia yang berencana, tapi memang ciptaan Allah. Hati, pikiran, kemudian kita disatukan. Karena Allah yang menciptakan, menyatukan, maka tidak ada saling bentrokan, tidak ada saling menjelekkan, tidak ada saling iri. Tetapi kalau ini lewat broker, calo, membuat promo, dipaksakan untuk dekat, pasti sebagian Fan Hasan Sabilah pasti dia merasa lebih unggul, lebih pandai, lebih kaya. Jaraknya dia akhirnya menjaga. Dengan menjaga jarak itu tidak ada keakraban. Tapi Fan Hasan Sabilah dengan EMC Sehat Alami 97.8 FM tidak pernah menjaga jarak. Walaupun dia seorang pejabat, walaupun dia seorang dokter, walaupun dia seorang dosen. Itulah kelebihan kami. Saya semakin senang untuk menyebarkan, untuk memberi pengetahuan tentang herbal. Karena apa? Karena saking kompaknya Fan Hasan Sabilah. Capek, nggak usah diurusin, tinggalkan saja. Tidak ada rasa lelah, yang ada rasa kangen jika lama tidak ketemu. Itulah kita,
keberhasilan Bang HS terhadap Fen Hasansabila saling tidak menyombongkan diri, saling membantu antara teman, saling memberi kabar jika ada sesuatu. Itulah keberhasilan dan kekompakan kru dan pendengar EMC, sedulur EMC, Sehat Alami 97.8 FM. Saya pun sebagai Bang HS hanya bisa merasa manusia selalu dibatasi dengan pikirannya, dibatasi dengan usianya, dibatasi dengan keilmuannya. Setiap manusia tidak pernah yang sempurna. Hanya nabilah yang sempurna. Manusia biasa pasti banyak salahnya. Kesalahan inilah yang wajib sesama hamba Allah saling mengontrol, saling mengingatkan. Itu terjadi di dalam kelompok Fen Hasansabila. Contoh, Bang HS memberikan pengetahuan tentang herbal, kemudian dicatatlah resep-resepnya. Dari resep itu dikasihkanlah kepada tetangganya. Dari tetangganya ini sembuh, disebarkan kepada saudaranya yang jauh dari Jogja, katakanlah Jakarta atau Papua. Akhirnya sembuh pertama, sembuh kedua, sembuh ketiga, banyak ribuan yang sembuh. Ini adalah menjadi sedulur EMC Sehat Alami 97.8 FM. Banyak sedulur berarti banyak pula rezeki. Amin. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh, hari ini saja kita diundang untuk makan bersama. Esok ada lagi yang ngundang, esok ada lagi yang ngundang, sampai hari Minggu full. Rezeki tidak pernah putus. Karena apa? Karena itu adalah banyak kesedulur. Bang AS menciptakan keakraban di antara kita bukan semata-mata mereka adalah pendengar setia EMC, tidak. Tapi mereka adalah mereka yang bergabung di EMC Sehat Alami 97.8 FM. Ini adalah orang-orang yang ingin sehat. Program sehat inilah yang sulit kita cari. Beli mahal, seminar mahal. Beli tiketnya aja seminar 500.000. Belum juga genah yang ngasih materi. Jangan-jangan hanya asal cari duit. Pulang-pulang ditanya, enggak dong. Tadi apa yang dibicarakan? Wah, enggak paham aku, bulet-bulet yang ngomong. 500.000 hilang. Inilah cara gaya orang untuk mencari uang. Ya Bapak dan Ibu, hati-hati sekarang itu. Kita sebagai bangsa Indonesia, kalau hanya berbicara tentang bumi Indonesia, berbicara tentang rempah, tidak usah bayar. Berbicara tentang minyak, tidak usah bayar. Batu bara, tidak usah bayar. Kecantikan dari alami, tidak usah bayar. Karena kita ngambil barang pun gratis. Kecuali mereka yang kula, beli pada pengepul. Metik dia dari alam gratis. Pernahkah kita diselentik sama Allah? Kamu ngambil tumbuh-tumbuhan saya tidak bilang-bilang? Kurang ajar kamu.
diselentik. Tidak pernah ceritanya di dunia ini. Bahkan pohon pun kita tebang, tidak marah Allah. Tersenyum Allah. Besok tumbuh lagi di sebelahnya pohon berikutnya. Itulah kebesaran ilahi. Sesungguhnya manusia ini adalah manusia yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya, cintakah manusia terhadap Allah, Sang Pencipta? Tanda tanya besar. Berarti dunia ini tidak imbang. Kita dicukupi, diberikan kemurahan rezeki, dikasih air, dikasih tanah untuk jalan sehingga kita bisa lewat pakai mobil, jalan kaki, sepeda motor, andong dan sebagainya. Ya. Begitu tanah ini diambil sama Allah, dibelah bumi ini, kita tidak bisa lewat lagi. Kita tidak punya jalan, adanya lewat air. Begitu air itu diasapkan surut, tidak ada air, adanya hanya batu karang. Orang jalan kaki, mobil tidak terpakai di dunia ini. Semua jalan kaki karena tidak bisa lagi diaspal. Adanya batu karang. Gimana orang mau nyombong? Yang punya mobil mewah mau nyombong? Artinya kesombongan itu milik manusia tapi bukan milik Allah. Ini bukti. Kehidupan manusia ini hanya kehidupan yang sementara. Benarkah kehidupan sementara ini kita bisa membawa diri? Karena kehidupan manusia selalu penuh dengan ujian dan cobaan. Ya Bapak dan Ibu, rezeki meningkat, beli mobil mewah. Baru saja kita bersandar di mobilnya untuk selfie, marah. Takut mobilnya itu lecet. Artinya manusia ini belum siap dijadikan orang kaya. Sebentar lagi orang seperti itu Bapak dan Ibu digulung kekayaannya. Karena tidak siap untuk dijadikan orang kaya. Ikhlaslah kita menerima segalanya apa yang kita dapatkan. Ya Bapak dan Ibu ya, jika tidak ikhlas, habis uang negara. Belum saatnya kita untuk memperoleh kekayaan hasil dari keringat dan pikiran kita, tapi kita sudah mendahului. Habis. Inilah mental yang tidak siap sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Otak pintar, bicara jago, langkah nabrak-nabrak. Bayangkan Ibu. Mata ada, telinga ada, tapi hati tidak punya, pikiran tidak punya. Nabrak-nabrak. Yang ditabrak apa? Hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Tabrak terus, yang penting saya menjadi kaya. Ini artinya lebih berharga orang yang tunanetra. Dia berjalan melangkah lebih hati-hati dengan tongkatnya.
Yang berbahaya adalah mereka yang diberi kepandaian dan mata bisa melihat, itu lebih berbahaya. Jalannya bisa nabrak-nabrak, yang ditabrak hukum, undang-undang. Maka kepada semua saudaraku fan Hasan Sabilah, kekuatan manusia hanya dari hati dan pikirannya. Bisa direspon hati dan pikiran karena dia melihat sesuatu, karena dia mendengar sesuatu, yang berarti sumber daripada ilmu dan penghasilan atau kita mencari nafkah ini karena kekuatan mata dan telinga. Ya Bapak dan Ibu, karena mata dan telinga itulah kita bisa mendapatkan uang. Contoh, Gojek, buka aplikasi. Coba dia tidak punya aplikasi, tidak bisa melihat, bagaimana dia akan Gojek? Karena mata itulah membawa kita menjadi punya penghasilan, sehingga tujuan kita bisa sampai. Begitu saya order MC, tidak lama lagi sampai dia di sini. Kenapa? Karena mata. Matalah yang menghantar kita sampai tujuan. Telingalah yang menghantar kita sampai tujuan. Kadang ini dibutakan oleh mata manusia itu sendiri, sehingga kita jalannya nabrak-nabrak. Kalau ada yang tersenggol dari tabrakan itu, diajak sekalian aja. Udahlah, kamu diam aja nih. Kan kita bagi-bagi sama sakitnya. Tersenggol, suruh diam. Bagaimana kita akan menerapkan sebagai manusia yang cinta dengan bumi Indonesia? Jawabannya adalah sadar manusia. Kalau kita hanya memberi pengajian, memberi pendidikan, training dan sebagainya, ya, pembekalan dan sebagainya, sumpah dan sebagainya, nol. Tidak bisa itu diterapkan kepada manusia, karena manusia itu dinamis. Dia bergerak terus, berpikir terus untuk maju. Kita membuat undang-undang. Para anggota dewan membuat undang-undang hari ini. Tentang apa? Tentang penyelewengan. Kalau terjadi ada penyelewengan dana daerah, maka dia akan melanggar pasal ini. Ya lewat belakang. Undang-undangan bisa ditawar. Itulah manusia. Karena dia punya apa? Mata, telinga, akal. Maka kepada semua fan Hasan Sabilah, untuk menyatukan kita sebagai bangsa yang tercinta, sedulur di antara kita, maka tidak perlu kita untuk menyombongkan diri. Tetap saja kita berpenampilan seperti orang tidak punya. Jadi kita merasa orang terbawah. Ya Bapak dan Ibu, kalau kita sudah merasa kita di atas, punya kekayaan lebih, punya jabatan lebih, orang sebagai bakul sayur, tukang becak dianggapnya itu adalah rakyat kecil yang tidak selevel dengan dia. Satu kesombongan, muncul dua kesombongan, muncul yang ketiga, muncul keempat, akhirnya 1000 kesombongan. Itulah yang membuat kita menjadi lupa diri.
Saudaraku Fen Hasan Sabila, kita akan berbicara tentang kenapa saraf ginjal dapat berakibat meningkatnya gula di dalam darah dan tekanan darah. Sehingga banyak Fen Hasan Sabila yang berbicara atau konsultasi memberikan info, saya itu bukan keturunan loh Pak. Mungkin dari pola makan, mungkin katanya. Bapak saya tidak, ibu saya tidak, adik saya tidak, Pak Le saya tidak, Pak D saya tidak, Simba saya tidak. Begitu juga hipertensi. Tadinya saya itu hipertensinya, tekanan darahnya rendah. Normal Pak. Kadang 90, 100, naik 120, turun lagi menjadi 100. Tapi akhir-akhir ini saya jadi 230. Paling rendah 180. Mari kita berbicara tentang ini. Ini yang sering kita tidak mendapatkan asupan-asupan bagaimana cara mengatasi hipertensi dan diabetes. Selama ini kita hanya bisa menerima informasi yang namanya diabetes, ya rusak pankreasnya. Udah titik sampai di situ. Artinya ilmu kita tidak berkembang. Sampai dunia ini jeblok, kiamat tidak akan berkembang kalau pemikiran kita seperti itu. Kita pelajari lagi. Ternyata kasus demi kasus mulai menyempit, mulai meruncing. Dengan meruncing ini ketemulah rumusan bagaimana kita menyembuhkan diabetes secara permanen. Ya Bapak dan Ibu, mari dengarkan baik-baik. Nanti saya memberikan solusinya ya. Fungsi saraf ginjal, ini saya berbicara fungsi saraf ginjal, bukan ginjal ya. Saraf ginjal. Perhatikan. Fungsi saraf ginjal yang pertama, mengatur jumlah darah yang masuk ke ginjal. Ya kan? Kita muncul gambaran. Oh, saraf ginjal ini mengatur jumlah darah ke ginjal. Berarti kalau kelebihan itu saya bisa cuci darah. Artinya gagal ginjal. Kenapa bisa terjadi gagal ginjal? Nanti cerita berikutnya. Nanti kita akan nyambung. Maka penderita gagal ginjal pasti dari 1. hipertensi, 2. diabetes, 3. asam urat, 4. kelainan ginjal. Ya. Yang kedua adalah fungsi saraf ginjal adalah menerima perintah otak untuk mengeluarkan cairan kotor. Ya Bapak Ibu, contoh. Perintah sudah datang nih. Buang kotoran itu melalui ginjal. Kita tahan. Nanti aja lah, tanggung nih. Ini baru perjalanan 1 jam nih, tanggung lah. Nanti aja kalau sudah sampai lah. Kita tahan 3 jam. Terjadi kerusakan saraf ginjal. Lama-kelamaan ini kita lakukan seperti itu. Menahan pipis. Membuang kotoran ginjal. Kerusakan pada saraf ginjal. Manusia kan yang salah. Bukan Allah yang salah. Manusianya sendiri. Kalau sudah terkena sakit,
katakanlah cuci darah akibat gagal ginjal. Doanya seolah-olah menyalahkan kepada Allah. Ya Allah, kenapa suamiku dikasih penyakit yang berat seperti ini, sehingga dia tidak bisa lagi untuk bekerja. Allah yang disalahkan. Lupa. Sejak dia dikasih organ ginjal lengkap, tapi dirusaknya sendiri. Ya, Bapak dan Ibu, mohon mengerti ya. Yang ketiga adalah fungsi saraf ginjal memberikan dorongan dan melancarkan nutrisi yang kita makan, nutrisi tubuh ya. Kita makan, kita minum dan sebagainya. Dan oksigen yang masuk ke ginjal bersamaan pembuluh darah. Saraf butuh nutrisi. Dia ada protein yang dibutuhkan, dia ada zat besi, ada potasium yang dibutuhkan, kemudian dia ada vitamin B1, B12 yang dibutuhkan. Dari mana itu? Dari ikan-ikanan, ikan laut dan buah-buahan. Itu yang kita dapatkan. Tetapi manusia kadang tidak sadar. Kita anti ikan laut, anti buah dan sayur. Makannya keju. Hebat katanya keju ini. Dah ini gaya-gaya ke barat-baratan Ibu. Dah sarapan pagi roti kasih keju. Gak masuk situ vitaminnya. Siang pesan lagi roti lagi. Wah, ini barat, betul-betul barat ini. Malam begitu lagi. Umur 40 tahun boyoan. Sakit ginjalnya, tidak kuat mengangkat badannya. Ginjalnya bermasalah. Habis gayanya. Yang tadinya sombong, katanya hidup harus kita mengikuti ala-ala Eropa. Begitu sakit, iya, kemarin saya ngikuti aturan-aturan, saya makanan sehat, saya doyan ikan laut, sayur dan buah. Masya Allah, sekarang saya terkapar di tempat tidur. Kalau sudah terkapar di tempat tidur, apa artinya orang tersebut? Teman pun menjenguk hanya 1-2 orang. Padahal temannya 5.000 orang. Yang menjenguk hanya 1-2 orang. Habis orang mikirin diri sendiri-sendiri. Tidak untung kan jika kita harus menyombongkan diri. Yang keempat, fungsi saraf ginjal adalah mengatur kadar gula darah. Nah inilah yang menjadi pertanyaan saya. Ternyata saraf ginjal ini dia dapat mengatur kadar gula darah. Artinya kerusakan saraf ini berarti kadar gula darah ini jadi menumpuk di dalam metabolisme. Paham ya Bapak ya? Tumpukan itulah yang disebut penyakit diabetes. Mulai berpikir, kenapa kerusakan saraf ginjal dan bisa menyebabkan kadar gula naik? Obatnya penurun gula dalam darah, sakitnya saraf ginjal. Nyambung enggak? Ya Bu, nyambung enggak Bu? Tiket Ibu untuk pulang, untuk mudik, kereta api. Minta naiknya pesawat, nyambung enggak?
tujuannya pengen mudik, ngotot. Saya harus naik pesawat tapi tiketnya kereta api. Inilah yang menjadi kasus besar. Naiknya gula di dalam darah akibat kerusakan saraf ginjal, yang berarti penyebabnya adalah saraf ginjal. Saraf ginjal lah yang kita obatin, agar dia dapat mengatur gula di dalam darah tersaring dibuang melalui urin. Normal kembali. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Terus kemudian kita akan berbicara lagi, kerusakan saraf ginjal akan mempengaruhi 5 organ. Ya, Bapak perhatikan, baik mereka yang penderita diabetes turunan atau genetik, maupun dari pola makan, maupun dari pola hidup, maka ini perhatikan. Kerusakan saraf ginjal, dia akan mempengaruhi 5 organ. Efek dari kerusakan saraf ginjal tersebut. Yang pertama adalah merusak fungsi ginjal. Maka kalau Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah mendapatkan kerusakan pada saraf ginjal, pipis terus, banyak sekali. Bahkan satu malam tuh bisa sampai 25 kali. Minum sudah cukup. Air yang keluar lebih banyak. Ya, kerusakan fungsi. Itu yang pertama. Yang kedua, merusak fungsi limpa. Hati-hati Bapak dan Ibu, limpa ini banyak diartikan kepada asam lambung. Gejalanya hampir mirip. Keras pada bagian lambung, tidak doyan makan, lidah itu pahit, dan terjadi pengerasan darah atau pengentalan. Ciri-ciri kerusakan limpa: lemes, pucat, lambung selalu bermasalah, tapi bukan titik lambungnya Bu ya. Ini pada limpa. Lambung selalu bermasalah, kaki berat, pinggang sakit. Itu ciri-ciri. Ciri-ciri seperti ini kalau kita kasih divonis dari asam lambung, maka seumur hidup dia berobat asam lambung tidak akan sembuh. Karena ini kerusakan pada fungsi limpa. Maka kepada semua saja, para pengobat, Bang HS mengajak, jika mengobati penderita diabetes, berarti kita harus mengenal organ limpa, saraf ginjal, hati, lambung. Kita harus mengenal itu. Karena ini saling berhubungan. Kenapa bukan pankreas, Bang? Pankreas itu imbas dari kerusakan limpa. Nanti sampai di sana. Rusaknya fungsi limpa maka berakibat rusaknya pankreas. Berarti pankreas itu imbas dari kerusakan limpa. Ya. Kita menggambarkan begini Bapak dan Ibu.
Bocornya sepeda motor karena ada paku. Agar dia mendapatkan angin kembali, dikompa. Paku tidak dicabut. Pertanyaannya, benarkah cara demikian? Semua orang akan menjawab, salah, keliru. Dikompa lagi, maka tidak akan ketemu. Yang benar adalah setelah diambil pakunya, penyebabnya kan paku ya Bapak dan Ibu, tambal selesai. Itulah. Kemudian yang ketiga, kerusakan saraf ginjal akan mempengaruhi efek 5 organ. Organ ketiga adalah merusak saraf dan otot mata. Nah inilah Bu, Bapak dan Ibu, kenapa penderita diabetes kok tiba-tiba kabur? Kenapa penderita diabetes tiba-tiba gelap? Kenapa penderita diabetes banyak berkeluh, sekarang saya glukoma? Apakah yang diobati ini kita langsung kepada matanya? Tidak. Kita harus memperbaiki limpa dan saraf ginjal. Sulit kan Bapak dan Ibu ya? Memberikan pengobatan kepada orang lain tidak semata-mata si pasien memegang kepalanya, saya pusing kepala kemudian dikasihlah obat pusing kepala. Tidak. Cari penyebabnya pusing. Ya Bapak dan Ibu, saya tiba-tiba mata kabur kemudian sekarang semakin gelap. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya kerusakan saraf ginjal dan kerusakan pada limpa. Bukan ibu harus menormalkan diabetesnya, senormal-normalnya diabetes, kalau saraf ginjal pun masih rusak, maka sewaktu-waktu diabetes akan melonjak tinggi. Karena tidak tersaring melalui ginjal. Bagaimana caranya untuk menangani ini? Agar mata bisa membaik kembali, mari kita belajar. Yang berarti kita satu, harus mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh mata. Yang kedua, kita harus memperbaiki saraf mata dan saraf ginjal. Yang ketiga, kita harus menormalkan kekentalan darah. Kalau darah kental Bapak dan Ibu, semua obat yang masuk ke dalam metabolisme, ke dalam tubuh manusia ini sia-sia karena darah mengental. Tidak bisa diproses menjadi obat oleh hati. Bayangkan, 10 tahun kita sudah minum obat, tapi darah kental. Tetap aja sakit, darah kental. Bagaimana mengencerkan? Bukan pakai pengencer darah. Kerusakan fungsi daripada limpa ini bisa berakibat sel darah itu menjadi rusak. Kalau rusak itu bagaimana kita perbaiki? Berarti kita harus banyak menggunakan vitamin-vitamin yang ada di buah maupun ada di sayur. Untuk memperbaiki itu, sel yang sudah rusak tadi bisa kita buang melalui ginjal. Kalau tujuan kita membuang semua penyakit melalui ginjal, berarti kondisi ginjal harus sehat. Ya Bapak Ibu ya, kondisi ginjal harus sehat.
Contoh, Bapak mengalami kondisi badannya stroke. Dipaksa sama keluarga, tolong Pak ini diangkatkan lemari. Kondisi Bapak aja stroke. Suruh ngangkat lemari. Kondisi sehat baru berlaku untuk melakukan tujuan yang sesungguhnya. Ginjal membuang kotoran, termasuk kelebihan gula, dibuang melalui urin, ini baru benar. Karena ginjal dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sakit, mana mungkin. Tidak mungkin itu Ibu, Bapak, bahwa kerusakan fungsi ginjal akan sempurna di dalam membuang sisa-sisa metabolisme. Mustahil. Ya, seperti saya gambaran tadi. Stroke, suruh ngangkat lemari. Aneh kan? Itulah. Kemudian kerusakan saraf ginjal akan mempengaruhi atau efek samping kepada 5 organ. Yang keempat adalah sistem tulang belakang. Ini berhubungannya dengan kalau hormonal, Bu, ya. Laki-laki lemah syahwatnya. Perempuan hilang nafsunya. Akan merusak tulang belakang. Cara seperti ini banyak digunakan oleh penderita gula doping. Cari stamina, obat kuat. Nih, gua kuat nih. Siapa yang mau nih, gua kuat nih. Tulang hancur. Didoping dengan kekuatan untuk sementara. Sementara tulangnya ini bermasalah, maka inilah yang sering terjadi pengeroposan pada tulang belakang. Bapak dan Ibu, yang tadinya dia bisa jalan, kalau sudah terjadi pengeroposan tulang belakang, maka ini dia akan tidur seumur-umur Ibu. Tidak kuat mengangkat badan lagi. Karena tulang belakang ini berfungsi untuk menyangga badan kita ini, Bu. Kita bisa bekerja, kita bisa nyetir mobil, kita bisa duduk, kita bisa nonton TV, kita bisa ke undangan, kita bisa bersenang-senang bersama keluarga. Ini dari tulang belakang. Dipaksakan, doping jalan terus, hancur. Inilah cara-cara yang salah. Memperbaiki tulang belakang berarti menyempurnakan hormonal. Yang kelima adalah mengganggu sistem reproduksi. Tadi sudah saya singgung. Ini yang kelima, sistem reproduksi. Sperma sedikit keluarnya. Ketegangannya kecil sekali. Begitu juga pada wanita. Hilang nafsu seksnya. Jika kita melihat gejala-gejala seperti ini, bukan berarti diabetes obat sendiri. Obat stamina sendiri. Sakit pinggang sendiri. Sehingga banyak obat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Kita lacak. Apa penyebabnya? Urutkan. Setelah ketemu, baru kita obati. Maka di dalam pengobatan, konsultasi itu adalah inti kesembuhan. Ya Bu ya, saya ulang. Konsultasi itu adalah inti kesembuhan.
Maka jangan harap kita untuk melihat penyakit yang ada pada bapak, yang ada pada ibu. Contoh, ditanya, sakit apa Pak? Ya Bang HS kan tahu sendiri, saya itu sakit apa. Coba Bapak lihat, bukan itu. Mata kita adalah mata manusia biasa. Batin kita sama. Adapun kekuatan batin itu hanya spekulasi untuk melihat sesuatu. Nek bener, alhamdulillah. Nek salah, dia enggok-enggokkan supaya tipis. Maka terjadilah saling memberikan informasi, yang satu memberikan keluhannya, yang satu menerima dengan ilmu obatnya. Kemudian keluarlah resep yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu baru benar, itu namanya pengobatan. Ya, bukan bim salah bim, tepuk tangannya, tepuk bahunya, kemudian keluar obatnya. Itu namanya hayalan. Itu seperti film sinetron. Kita berhayal menjadi orang yang bisa, menjadi orang super, segalanya bisa. Itu hayalan. Dunia hayalan tidak bisa dipakai di dalam pengobatan. Bapak dan Ibu, saraf ginjal yang rusak akan menimbulkan penyakit-penyakit. Perhatikan Bapak dan Ibu ya. Kerusakan saraf ginjal akan muncul penyakit 1. Mata kabur dan glaukoma. Tuh. Mengobati glaukoma harus memperhatikan saraf ginjal. Kadang si pasien ini aneh. Diberikan obat untuk saraf ginjal. Pak, sakit saya kan glaukoma. Mbak langsung aja ke mata. Aneh. Langsung ke mata nggak sembuh-sembuh karena kerusakan pada saraf ginjalnya. Itulah kadang kebingungan. Apalagi si pasien itu memaksa. Sebaiknya bagi si pengobat harus menjelaskan. Begini Bapak dan Ibu, itu artinya ilmu yang kita jual. Tapi kalau dia tidak bisa menjelaskan, berarti si pengobat itu tidak mempunyai ilmu. Kalau toh dia harus ngomong, berarti ngomongnya ngawur. Bukan ilmu lagi. Daripada malu lah gue, yang penting asal ngomong, duit dapat. Tuh, lebih berbahaya orang seperti ini. Itu Bapak dan Ibu, mata kabur sampai terjadi glaukoma karena awalnya kerusakan pada saraf ginjal. Yang kedua, gula darah meningkat. Ya, kerusakan saraf ginjal dapat berakibat gula darah meningkat. Akhirnya banyak penderita gula kasih obat terus tanpa memperdulikan saraf ginjal, terus meningkat. 20 tahun. Tidak pernah putus. Putus 2 hari langsung naik. Maka diwajibkan. Harus minum. Begitu diperbaiki saraf ginjal, anteng. Karena dia dapat mengatur kelebihan gula dibuang melalui urin. Yang ketiga, tekanan darah meningkat.
Maka banyak penderita diabetes, tadinya saya itu darahnya rendah loh Pak. 90, 100, paling tinggi 120. Tapi sekarang Pak, 230. Kerusakan saraf ginjal. Jangan lupa. Ya. Artinya mengobati hipertensi dan diabetes, perhatikan saraf ginjalnya. Tanpa kita memperhatikan situ, maka si penderita bisa cuci darah. Karena gagal ginjal, kasihan. Ya. Coba kita tengok. Satu demi satu. Semua rumah sakit. Kita survei. Kemudian kita tanya. Mereka yang cuci darah. Cuci darahnya karena apa Bapak? Darah tinggi. Kita pindah ke satunya. Ibu, kenapa cuci darahnya? Karena diabetes. Darah tinggi diabetes, darah tinggi diabetes, terus begitu. Sedikit terjadi asam urat. Sedikit karena kelainan ginjal. Artinya mengobati tanpa memperdulikan perbaikan pada saraf ginjal. Ngeri sudah di dunia ini. Kalau saya Bang AS menyelewengkan ilmu, ini sama saja kita siap akan mendapatkan tempat di neraka. Sebab yang kita selewengkan adalah ilmu. Takutkah kita dengan azab neraka? Jika takut, jangan kita lakukan. Lakukan yang benar-benar saja. Yang benar aja belum tentu lempeng. Maka lakukanlah yang terbaik. Sebagai manusia, wajib kita untuk membantu sesama manusia. Karena bagi mereka yang diberikan ilmu, kemudahan untuk menerima ilmu kesehatan dengan akalnya, dengan matanya, dengan telinganya, kemudian disimpan di dalam memorinya. Ketika ada pasien dia keluar memori itu. Konsepnya langsung keluar, rumusannya langsung keluar. Artinya ini dimudahkan kita oleh Allah. Ini nantinya akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Maka jangan tersimpan ilmu penyelewengan atau membohongi orang lain. Jika tidak bisa, katakanlah tidak bisa. Itu lebih bagus. Kemudian yang ketiga, saraf ginjal yang rusak akan menimbulkan 4 penyakit tadi. Yang ketiga adalah tekanan darah tinggi, tadi sudah kita bahas. Kemudian yang keempat adalah HB tidak stabil, cenderung turun. Bapak dan Ibu, kenapa penderita diabetes selalu turun? Kenapa penderita hipertensi selalu turun? Kadang kita bingung ya Bapak dan Ibu ya. Saya barusan transfusi Pak Hasan. Ya transfusi. Kerusakan saraf ginjal, transfusi. Soalnya HB saya rendah sekali, 4 loh Pak Hasan. Untung saya tidak semaput. Untung katanya di transfusi itu. Cara yang benar adalah memperbaiki saraf ginjal dan limpa. Dah itu pesan saya, pesan Bang HS. Ya, bagaimana cara memperbaiki? Ini caranya nanti segera akan saya sampaikan. Kemudian Bapak dan Ibu, pantangan apa kalau kita menderita diabetes dan hipertensi akibat kerusakan saraf ginjal? Ya, dengarkan baik-baik. Jangan tanyakan lagi kepada Bang HS. Pak, pantangannya apa ya? Ini sudah saya sebutkan. Perhatikan baik-baik. Dan talkshow saya akan diulang terus. Kalau YouTube selalu akan dibuka terus. Agar kita hafal. Yang pertama, pantangan pertama adalah minuman alkohol. Ya, Bapak dan Ibu, jangan nekat.
Ada juga orang yang nekat. Tidak sembuh-sembuh, akhirnya mabuk, jalan terus. Dia mengatakan, dengan begini tensi saya normal. Dengan begini diabetes saya tidak pernah naik. Itu nanti bisa merusak saraf ginjal, Bang. Nyatanya saya tidak. Setahun kemudian cuci darah. Apa saya bilang? Iya ya, tapi sudah rusak ginjal ini. Setahun kemudian buta. Sudah cuci darah, buta lagi. Bayangkan Ibu, dikasih tahu tidak mau. Alkohol diteguk. Dianggapnya ini air putih. Kalau air putih, jalan lempeng. Kalau air alkohol, jalan meleot-meleot. Jatuh kiri, jatuh kanan. Kadang jalan raya seperti tempat tidurnya. Itulah kadang kita sebagai manusia lupa. Teori tidak pernah dipakai. Begitu sudah rusak, baru. Iya ya, coba kemarin aku mematuhi semua aturan. Sekarang saya sudah tidak bisa melihat. Sekarang saya sudah cuci darah. Baru sadar. Yang kedua, pandangan kedua, daging kambing. Perhatikan Ibu. Kenapa penderita hipertensi dilarang daging kambing? Mengapa penderita gula dilarang daging kambing? Jangan nekat Bapak dan Ibu. Hawa nafsu mungkin membawa kita untuk tergiur daging kambing. Kadang kita berpikir, hidup kan hanya sekali, masa sih tidak boleh makan daging kambing? Apa sih teorinya? Kok diabetes nggak boleh daging kambing? Makan daging kambing, kena ginjalnya. Kan kerusakan saraf, Pak. Kerusakan saraf, jangankan diabetes sama hipertensi. Saraf kejepit pun tidak boleh karena kerusakan saraf. Saraf kejepit pantangannya ya daging kambing. Begitu juga mereka yang saraf matanya bermasalah. Jangan sekali-kali kita berharap akan mendapatkan asupan daging kambing. Kadang istri tidak tega melihat suami. Suami minta, "Dek, aku pingin banget dengan sate kambing." Istri kemudian merasakan dengan hati. Sudah buta, masa sih tidak boleh makan daging kambing? Belilah dia. Berangkat, makan daging kambing. Tingkat keparahan saraf matanya semakin meningkat. Esok paginya dia mengatakan kepada istrinya, "Kenapa ya? Sekarang tekanan bola mata saya semakin keluar, semakin tinggi, pusing rasanya." "Aduh, kenapa ya itu, Mas? Coba kita periksakan lagi." Hasil periksanya melebihi dari beli sate kambing. Ya kan, Bu? Janganlah ikuti hawa nafsu. Yang ketiga adalah kaldu daging. Kaldu daging itu ada di soto, mie ayam, dan bakso. Yang keempat, mie instan. Bahaya dengan mie instan. Bagi mereka yang menderita diabetes,
dan hipertensi, hindari mie instan. Minuman mineral, ya, kecuali direbus atau air sumur direbus. Mineral langsung teguk, walaupun itu kita kasih dengan panas, ya suhu panas, ini tidak matang. Kalau kita sudah gagal ginjal dan hipertensi, diabetes, jauhi mineral. Ini pesan Bang HS. Kalau kita ingin sehat ya, rebus dulu. Atau air sumur direbus. Jeruk nipis. Ini pantangan juga. Gaje. Ini pantangan. Gula pasir, pasti. Dan ini jangan kita masukkan di dalam memori. Nasi goreng, walaupun kita hobi, tinggalkan. Karena ini dapat memicu sulitnya penderita diabetes sembuh dan hipertensi sembuh. Buah sawo. Maka penderita diabetes dan hipertensi dilarang dengan sawu. Pisang Ambon. Ya, ini tidak boleh. Ya, karena kita harus ke Ambon dulu. Pisang Jawa boleh. Pisang Jawa itu gendruwo. Pisang gendruwo itu pisang Jawa ya ternyata ya. Masa sih, Pak? Oh. Adanya sudah di Kalimantan nggak ada Mia? Namanya mungkin lain. Atau memang pisang gendruwo ada di Jawa? Saya lihatnya pisang gendruwo itu nggak ada di Jawa. Maka waktu saya masuk di Jogja, saya heran. Pisang segede itu pisang apa sih? Oh, kalau di Kalimantan nggak ada ya berarti? Nggak ada. Baik. Pisang gendruwo. Itu jadi pisang Jawa. Pisang Ambon, kita harus ke Ambon dulu. Tiketnya mahal. Padahal satu sisir murah. Mendingan beli pisang Jawa. Pisang gendruwo. Pisang gendruwo. Betul. Iya. Ya selain pisang Ambon ya gitu ya. Kemudian minuman penambah stamina. Ini tidak boleh. Doping. Ya. Sedang nyetir, ngantuk, kasih es, dicampur lagi dengan minuman yang beralkohol, ditambah lagi dengan minuman-minuman yang bersoda. Semakin hancur ginjal kita. Ya. Ini tidak boleh Bapak dan Ibu ya. Harapannya, kok saya loyo ya, gampang lemes ya, cari minuman stamina. Salah Ibu, ternyata ini malah merusak. Ya, harganya tidak seberapa, begitu kita cuci darah, sekali cuci darah 1 juta. Padahal harganya murah. Sekali minum paling berapa ribu? Nggak ada 10.000. Akan tetapi ini bisa merusakkan saraf ginjal. Sekali cuci darah 1 juta. Mahal Bu. Kemudian sayuran yang dihangatkan. Ini tidak boleh juga bagi penderita diabetes dan hipertensi. Tapi kalau sudah mendengar Bang HS, Bapak jangan terus menyalahkan Ibu ya Bapak ya. Nah itu dengar, aku dikasih ngetan terus. Bukan begitu maksud saya. Ibu tadinya tidak tahu, sekarang baru tahu. Ya. Sayur yang dihangatkan tidak boleh. Kalau misalnya kita makan sayur pagi dan siang, udah cukup kan Bapak dan Ibu? Malamnya kan sudah dingin. Ini harus dihangatkan, tidak boleh. Lebih baik kita menggoreng telur, nasi cukup dengan sambalnya atau lalapan. Ya, menu malam harus kita ganti. Yang ke-14 adalah makanan dengan kadar garam tinggi, asinan, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Itu juga ternyata hobi dengan asin ini dapat merusak saraf
ginjal dan meningkatkan tensi darah atau tekanan darah. Bapak dan Ibu, sementara tadi kita berbicara tentang pisang Ambon, ini adalah kaliumnya tinggi Bapak dan Ibu. Jangan penderita hipertensi, penderita diabetes tidak boleh dengan pisang Ambon. Jadi yang sudah kita siapkan di rumah jangan disuguhkan kepada si penderita Bapak dan Ibu. Ya, ini menjadi larangan. Kemudian sekarang kita akan berbicara bagaimana sih memperbaiki saraf ginjal agar diabetesnya itu sembuh. Betul-betul sembuh, tidak kambuh lagi. Begitu juga hipertensinya. Mari bersama Bang AS, kita pasti sehat. Resep tentang saraf ginjal. Minyak jinten hitam salah satu bagiannya. Tapi ini minyak Bu ya, yang kita ambil minyaknya. Kita siapkan di dalam kemasan botol untuk jamu. Mengobati kerusakan saraf. Gunakan lagi minyak kayu manis. Saya teringat kalau kayu manis ini ada nama orang yang menggunakan kayu manis. Lupa ingat saya. Siapa ya itu ya? Saya malah nggak terlalu ngeh Pak. Oh iya ya. Ada ya? Ada Pak. Nah, siapkan minyak jinten hitam dengan minyak atsiri ya maksud saya, kayu manis, ini kita siapkan. Apa yang harus kita rebus? Kulit kayu pinus, kulit kayu pole, kulit kayu srigunggu. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah tahu ya? Nah, ketiga ini kita rebus. Kulit kayu tadi ambil saja 10 cm persegi, direbus dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas. Sudah Bapak dan Ibu? Kira-kira airnya itu hangat, saring dulu. Ya, setelah hangat saring dulu. Teteskanlah minyak tersebut ke dalam air. Berapa tetes nih Pak? 1 tetes cukup. Oh 1 tetes aja. Cukup. Kemudian aduk. Minum. 1 gelasnya sore atau pagi, sebaliknya. Kalau kita merebusnya pagi berarti kita langsung minum paginya dan malamnya kita harus minum juga. Berarti sehari 2 kali. Sekali rebus. Semua itu dikemas di dalam produk Dia Plus. Ya. Wah, kok sulit banget ya. Bang AS ngasih resep. Masuk saya harus mencari kulit pinus. Biarlah Bang AS yang mencari kulit pinus. Saya sudah bisa memikul kayu, sudah terbiasa maksudnya Mia. Sudah terbiasa memanjat kayu, sudah terbiasa memetik daun. Oleh karena itu Bang AS kalau hanya ke hutan hobi. Maka kalau Bang AS tidak ada di kota berarti ada di hutan. Emangnya orang hutan gitu. Jadi kalau dicari berarti saya ada di hutan gitu. Jadi kalau saya tidak ada di kota, Mia bisa cari saya pasti ada di hutan. Saya nggak usah mencari karena Pak Hasan sering ke AMC kan. Sekarang sudah tidak Makanya ya. sekarang tidak usah mencari lagi. Baik Pak Hasan, jadi nanti ini ada di Dia Plus. Nah, ada di Dia Plus. Berarti ini resep juga kemarin kan kita sempat menyinggung-nyinggung Dia Plus ini untuk resep bagaimana membuat diabetes sembuh permanen. Nah Jadi ini ya ini tujuannya. adalah salah satu dari bagaimana resep diabetes permanen. Selain resep yang kemarin ternyata juga Dia Plus ini mengandung resep yang sekarang ini ya.
Iya, betul. Baik. Ini uraian yang kemarin kita Selasa ya itu ya. Kita menguraikan Selasa. Selasa kan. Kemudian tidak selesai kita sambung yang Selasa ini. Oke. Kemudian dia plus ini melalui proses selainnya ekstrak, dia melalui penyulingan. Baik. Ya, Oke. dengan penyulingan itu dengan proses yang beragam. Mhm. Ada 3 cara kita memproses ini, kemudian kita gabungkan, Baik. kemudian kita uji coba. Baik. Oke. Jadi Hasilnya memang luar biasa, Pak. Ternyata teori saya dan hasil penelitian saya berhasil. Bagaimana menyembuhkan Fen Hasan Sabilah yang menderita diabetes, yang menderita hipertensi, tanpa minum obat dia sembuh total. Akhirnya berhasil. Nah, keberhasilan saya inilah menurut saya ini karena saya dimudahkan di dalam pikiran saya, langkah saya untuk menuju kepada bahan yang saya tuju. Kemudian saya proses, ternyata kandungannya memang bisa menyembuhkan secara permanen. baik. Nah, harapan saya di Indonesia tidak ada lagi. Harapan saya Indonesia ya, di Indonesia tidak ada lagi penderita diabetes. Amin. Maka mereka bisa sembuh total. Ya. Itu harapan saya. Baik. Maka Bang HS selalu kirim salam kepada Fen Hasan Sabilah dan pendengar AMC Sehat Alami 97.8 FM. Salam sehat alami. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.